Selanjutnya hikmah yang kedua, arif nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghairuhu anka la taqum bihi anta li nafsik. Itu yang kedua, di mana kata Syekh Nawatillah Sakandari, beliau mengatakan istirahatkanlah dirimu dari berencana. Karena apa yang sudah dilaksanakan oleh selainmu tentangmu, darimu, maka jangan kau lakukan untuk dirimu sendiri. Ya. Istirahatkanlah kita dari berencana. Maksudnya ya kita tidak boleh berencana. Oke, sebelum itu at-tadbir, tadbir itu adalah masdar dari kata dabbara yudabbiru tadbiron, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah berencana, ya, artinya adalah berencana, merencanakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tuh. Kalau dari bahasa, arti dari tadbir itu adalah an-nazar fil umur wa awakhiriha, melihat urusan-urusan dan akhir-akhir dari urusan itu. Bahasa. Kalau menurut istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zuhrub Al-Fas di dalam syarah hikamnya, baik di kitab At-Turar wal Hawashi atau di syarah hikam yang lain, beliau mengatakan bahwa tadbir itu adalah tadbiru syu'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal bima yakhaf aw yurja bil hukmi la bit tafwid, yaitu mentakdirkan, memperkirakan urusan-urusan yang akan terjadi di masa depan, yaitu berupa hal yang dikhawatirkan atau hal yang diinginkan, diharapkan, bil hukumnya, ya, bil hukum dengan kejadiannya, la bit tafwid bukan memasrahkan, ya. Kalau memang di dalam keinginan tadi, di dalam penglihatan tadi, prediksi tadi, atau memprediksikan, jika kita memprediksikannya dibarengi dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah faniyatu khairin, kata Syekh Zuhrub. Maka itu bukan tadbir tetapi niat yang baik. Tuh. Atau ketika perkara yang dia khawatirkan atau dia harapkan itu masuk dalam kategori yang sesuai dengan tabiatnya, maksudnya perkara yang diharapkan yang akan terjadi di masa depan itu sesuai dengan tabiatnya, maka itu namanya syahwat. Itu. Atau perkara yang dia harapkan, dia inginkan itu adalah perkara duniawi, ya maka angan-angan. Ya misalnya kalau dalam urusan akhirat, ya Allah, saya di masa depan ingin menjadi orang yang soleh, maka ini kategorinya adalah apa tadi, niyatul khairin, ya, niat yang baik. Atau seseorang yang ini yang sifatnya tabiat, sesuai dengan tabiatnya, yaitu misalnya, ya Allah, saya itu di masa depan ingin memiliki istri yang banyak, sehingga puas gitu untuk kesana kesini, ya, maka ini kategorinya adalah syahwat. Atau urusannya dunia, misalnya popularitas, ya Allah, saya ini ingin menjadi orang yang terkenal, yang dikenal di masyarakat, yang semua itu mengenal diri saya, itu baik keilmuannya, kekayaannya, atau kesolehannya ataupun yang lain, ya, maka di sini adalah umniyah, angan-angan. Itu adalah tadbir, gitu ya. Itu adalah tadbir. Maksudnya seseorang yang memprediksikan bahwa yang akan terjadi di masa depan itu termasuk hal yang dikhawatirkan atau hal yang diharapkan kejadiannya, tapi bukan dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu namanya adalah tadbir, perencanaan. Jadi
Kalau seseorang itu memiliki prediksi di masa depan, ya, dalam kejadian yang dia takutkan atau khawatirkan atau hal yang dia harapkan, tetapi berbarengan dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhirat, maka itu adalah niyatu khairin. Itu termasuk dalam kategori niat yang baik. Ya gitu. Nah, artinya tidak semuanya masuk dalam kategori takdir. Tidak masuk dalam kategori berencana. Ya karena memang perencanaan itu ya terlepas dari tafwid atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu sudah berusaha, dia memang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu misalnya, ya, tetapi pada akhirnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan takdir namanya, tetapi namanya adalah niyatu khairin, niat kebaikan ketika hal itu berkaitan tentang urusan-urusan akhirat. Nah, sehingga takdir itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang tercela, yaitu ketika perencanaan itu berbarengan dengan urusan-urusan agama, urusan-urusan duniawi, tetapi dengan semangat yang terlalu tinggi, menggebu-gebu, maka itu masuk dalam kategori yang tercela. Kalau yang kedua itu al-matlub, yang diharapkan, maksudnya takdir yang dianjurkan. Itu apa? Takdir ma kullista bihi minal wajibat, yaitu merencanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, atau ketaatan-ketaatan yang disunnahkan oleh syariat, dan semuanya itu berbarengan dengan memasrahkan kehendak, ya, dan melihat kepada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ini dinamakan sebagai niat yang baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu takdir atau perencanaan yang mubah, yang boleh, yaitu perencanaan dalam urusan duniawi, kemudian berbarengan dengan pasrah kepada kehendak Allah Ta'ala dan melihat kepada kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sama sekali tidak memasrahkan kepada selain kudrah, iradah, dan masyiah, keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam beberapa ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh para masyayikh mengenai tadbir, mengenai perencanaan, ya misalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, in kana wala budda min at-tadbir fadabbiru alla tudabbiru. Jika memang harus untuk berencana, maka berencanalah untuk tidak berencana. Atau dalam ungkapan lainnya, la takhtar min amrika syai'an waqtar alla takhtar. Jangan pilih sesuatu dari urusan-urusanmu, tetapi pilihlah untuk tidak memilih. Dan larilah dari pilihan itu, larilah dari pelarianmu, dan larilah dari segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah, seandainya kalau kita berencana, maka perencanaan kita itu harus berbarengan dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama sekali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi arif nafsaka minat tadbir. Nah, itu di mana al-musannif al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala meminta kepada kita agar kita itu santai, gitu. Kita mengistirahatkan diri
dari berencana, yang kosong dari pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya kalau kita itu pasrah, memiliki rencana, tetapi perencanaan itu berbarengan dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat kepada keinginan, kehendak dan juga kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu tidak masalah. Itu kan ya, karena memang kenapa kita itu diperintahkan oleh musannif untuk tidak berencana, untuk tidak bertadbir, ya karena fama qama ghaibihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsi, karena yang sudah Allah laksanakan, karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita itu jangan sekali-kali kitalah yang melaksanakannya. Itu jangan sekali-kali kita yang melaksanakannya, tetapi yang melaksanakannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan penutup dari hikmah kedua yang kita baca ini, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Di sini terdapat satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Jadi dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, nah di sini beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya secara gamblang, secara ulasannya secara jelas, secara luas, beliau menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu lari atau keluar dari perencanaannya, sehingga perencanaan itu dia hilangkan, dan untuk lari atau berpindah kepada tadbirnya Allah Subhanahu wa taala, ke perencanaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu yang nanti pada akhirnya dia akan kembali pasrah, taslim, tafwid, menyerahkan, memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, i'lam annal asya'a innama tudzamu aw tumdahu bima tuaddi ilaihi, bahwasanya segala sesuatu bisa dianggap buruk, bisa dianggap baik, itu melihat efeknya. Itu segala sesuatu bisa dinilai baik dan buruk, itu dilihat kepada efeknya di masa depan, di masa mendatang. Kalau memang di masa mendatang itu tergolong hal yang baik menurut syariat dan menurut Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia adalah baik. Dan sebaliknya ketika sesuatu itu di masa depannya itu termasuk dalam kategori hal yang buruk, maka dia akan menjadi buruk. Yang baik di masa depan hitungannya baik, yang buruk di masa depan maka hitungannya buruk. Nah, sehingga tadbir atau perencanaan yang buruk adalah masyaghalaka anillah, segala sesuatu yang menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqalaka anil qiyam bi khidmatillah, dan yang membuat kamu tercegah untuk melaksanakan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaddaka an muamalatillah, dan yang mencegah kita untuk bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang pertama, untuk at-tadbirul madhmum, untuk perencanaan yang buruk. Nah, tetapi di sisi lain di situ juga terdapat at-tadbirul mahmud, perencanaan yang baik, yaitu apa? Alladzi yu'addika ilal qurbi minallah wa yusiluka ila murdatillah. Adapun perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang membuat kita atau yang di masa depannya itu bertujuan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mengusulkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi meskipun sebagai tingkatannya orang yang
rendah, orang yang awam. Jadi tadbir itu tidak semuanya buruk, perencanaan itu tidak semuanya buruk, tetapi ada perencanaan yang baik, ada perencanaan yang buruk, yang meskipun makomnya para arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat, ya mereka sama sekali sudah tidak memiliki rencana sama sekali. Ya karena saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka sampai tidak memiliki rencana. Gitu ya. Makanya di dalam kitab Mi'rajut Tasawwuf ila Haqa'iqit Tasawwuf, itu karya dari Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Ajib rahimahullahu taala. Ya beliau menjelaskan bahwa at-taslim qabla an-nuzul. At-taslim qabla an-nuzul wa huwa at-tafwid bi'ainihi. Fabidayatuhu bis-sabri wal mujahadah wa wasatuhu bis-sukun ma'a khawatir at-tabarrur wal karahiyah wa nihayatuhu bi farhin wa sukun ma'a adami at-tabarrur. Fal awwalu lil 'ammah wa tsani lil khassah wa tsalitsu lil khassatil khassah. Jadi berencana taslim, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan sebelum terjadinya sesuatu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sabar dan mujahadah, dengan sabar dan bermujahadah melawan diri, melawan hawa nafsu. Itu sikap yang dimiliki oleh al-ammah, orang-orang awam. Hal yang kedua adalah as-sukun ma'a khawatir tabarrur wal karahiyah, dengan merasakan ketenangan meskipun terdapat lintasan-lintasan ketidaksukaan. Gitu. Ada ketenangan meskipun masih ada tersisa ketidaksukaan atau kebencian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bifarahin wasukun, dengan merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dengan sama sekali tidak ada perasaan untuk membenci atau tidak menyukai apa yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala yang atur kepada diri mereka. Sehingga untuk yang tengah ini adalah golongan lil khassah, orang-orang khusus, lil khawas. Dan yang ketiga adalah lil khassatil khassah, untuk orang-orang yang khususnya khusus. Sehingga misalnya seperti arih nafsaka minat tadbir dan seterusnya. Kemudian ungkapan dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili yang mengatakan wa in kana wala budda minat tadbir fadabbiru alla tudabbiru. Kemudian ikhtaru alla takhtaru dan seterusnya. Itu adalah bagi makomnya orang-orang yang sudah mencapai kemarifatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki perencanaan dan mereka diam merasakan ketenangan di hadapan aliran-aliran takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Jadi gitu ya. Untuk hikmah yang kedua, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Nah, kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala di penutup atau penghujung pengajian ini, beliau menjelaskan bagaimana dengan syarat-syarat bertawakal. Apakah seseorang itu meninggalkan perencanaan sama sekali, meninggalkan pekerjaan sama sekali, dan meninggalkan sebab sama sekali, dalam arti seseorang itu ketika ingin meninggalkan takdir, meninggalkan berencana, apakah hal ini sama sekali tidak berencana, tidak bekerja, tidak melakukan sabab, yang misalnya berdoa, apakah seperti itu? Nah, kata Al-Imam
Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Misbahud Dulam Syarhin Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam di halaman 107 beliau mengatakan laisa min syartit tawakkuli tarka kulla tadbirin wa amalin wa sababin wa laisa min syartit tawakkuli tarka tadbirin wa amalin wa sababin. Jadi syarat dari tawakal, syarat dari meninggalkan tadbir, perencanaan, itu tidaklah meninggalkan semua perencanaan, tidak meninggalkan semua pekerjaan dan semua sabab. Kenapa? Ya karena waruwiya anna sayyidana Umar radhiyallahu taala anhu lamma arada ar-ruju'a bin nasi min ajli ta'uni amawis. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau ingin orang-orang kembali atau orang-orang itu diselamatkan dari taun. Taun itu wabah. Ya kalau zaman sekarang mah corona. Atau yang terakhir itu apa namanya? Omikron. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Umar, yaitu Abu Ubaidah Abdurrahman ibn Jarrah. Beliau mengatakan afirarun min qadarillah, apakah lari dari takdirnya Allah Ta'ala? Qala na'am, iya, lari dari takdirnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian beliau melanjutkan nafirru min qadarillah ila qadari, kami ini lari dari takdirnya Allah Ta'ala kepada takdir Allah Ta'ala yang lain. Nah sehingga fa'asyara ila annal mazmum al-firara ila tadbirin nafs. Sehingga hal ini mengisyaratkan bahwasanya yang tercela atau yang dilarang itu adalah al-firar, lari kepada perencanaan nafsu, perencanaan hawa nafsu. Nah adapun wa amma ta'atil asbab ma istihdari anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun fa firarun min Allah ila Allah. Adapun pelaksanaan sebab, bekerja, berdoa, beramal dan menghadirkan bahwasannya apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak terjadi, maka itu adalah lari dari Allah menuju Allah, lari dari Allah kepada Allah. Nah sehingga dari hikmah ini arina nafsaka minat tadbir fa maqama bihi ghairuka anka fala takum anta li nafsik fala takum bihi li nafsik. Artinya adalah meskipun kita tidak diperbolehkan untuk berencana, tetapi tidak masalah jika perencanaan kita itu ya berdasarkan atas atau masih melihat kepada kehendak Allah Ta'ala ya, dan berpasrah diri, bertawakal, bertaslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh memasrahkan atau perencanaan itu tidak boleh berdasarkan atas hawa nafsu, atas keinginan nafsu. Ketika seseorang itu berencana tetapi perencanaannya tetap melihat kepada kehendak Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, ya maka itu tidak masalah, bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hikmah selanjutnya, ijtihaduka fima dhamina laka wa tafsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fi ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.